Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Caca membuka matanya saat sinar matahari begitu menyilaukan. Apakah aku sudah di surga? Ucap Caca pelan saat dirinya melihat sekelilingnya. Caca berada di sebuah ruangan yang serba putih. Au, ucap Caca lagi saat dirinya hendak beranjak bangun namun merasakan sakit luar biasa di bagian ulu hatinya. Kalau aku sudah di surga, kenapa aku masih merasakan sakit ya? Tanyanya pada diri sendiri. Caca pun membuka kemeja yang ia pakai, lalu dirinya bisa melihat perban masih bertahta di bagian bekas operasinya. Aku baru tahu di surga kita masih bisa pakai perban. Apakah di sini juga ada mall atau salon? Gumamnya lagi. Ceklek. Lamunan Caca langsung ambyar kala mendengar pintu kamar mandi terbuka dan menampilkan sosok laki-laki dewasa yang baru selesai mandi. Om Dimas, ucap Caca menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Matanya membola kala melihat penampilan Dimas yang hanya mengenakan handuk yang dililitkan di pinggangnya serta perut Dimas yang wow. Kamu sudah bangun, ucap Dimas tersenyum lega, lalu dirinya segera menghampiri Caca. Apakah di surga kita juga diberikan jodoh yang mirip di dunia? Ucap Caca sambil mengerjapkan kedua matanya. Dimas hanya tersenyum melihat tingkah Caca yang begitu menggemaskan. Sungguh, Dimas sangat-sangat merindukan suara dan tawa Caca. Aku seneng banget kamu sudah bangun, ucap Dimas langsung duduk dan memeluk Caca dengan erat, tanpa sadar air matanya hingga menetes. Om Dimas, ini di mana sih? Caca masih di bumi apa udah di surga sih? Kalau di surga, kenapa bisa ada Om Dimas di sini? Ucap Caca, lalu sedetik kemudian raut wajahnya langsung terkejut. Hah, jangan-jangan Om juga udah meninggal kayak Caca? Wah, kalau Om meninggal, bagaimana nasib Aiden, Om? Kenapa Om tinggalin Aiden? Dia udah nggak punya mami. Kenapa Om juga ninggalin dia? Berarti Aiden anak yatim sekarang. Ucap Caca langsung terhenti saat jari telunjuk Dimas mendarat di bibirnya. Kita masih hidup, ucap Dimas singkat. Flashback. Saat Dimas turun dari pesawat, rupanya Brian sudah menunggunya. Brian diberitahu oleh Fahmi bahwa Dimas sedang dalam perjalanan menuju Italia untuk menemui Caca. Apa kabar bang? Ucap Brian mengulurkan tangannya untuk berjabat dengan Dimas. Dimas membuka kaca matanya dan memicingkan matanya untuk mengingat siapa laki-laki di depannya ini. Brian bang, ucap Brian yang seolah mengerti kebingungan di wajah Dimas. Brian, ngapain di sini? Tanya Dimas. Abang mau ketemu sama Caca kan? Tanya Brian. Bagaimana kau tahu? Tanya Dimas. Waktu kita tidak banyak bang, aku akan jelaskan di mobil. Ayo bang kita jalan sekarang, atau abang tidak akan pernah lagi bisa ketemu sama Caca, ucap Brian. Dimas pun mengikuti langkah Brian yang terburu-buru. Hingga saat di mobil sambil menyetir, Brian menceritakan semuanya tentang Caca yang ternyata adalah adik tirinya. Dimas tidak menyangka bahwa dunia sesempit ini. Dan juga Dimas sangat marah dan murka kepada orang tua Brian yang tega akan membunuh wanita yang dicintainya. Setibanya di rumah sakit, Dimas langsung berlari menuju ruang operasi untuk menggagalkan operasi Caca dan Cherry. Brak, Dimas mendobrak paksa pintu ruang operasi hingga membuat semua terkejut dan marah. Namun Dimas tidak memperdulikannya. Dimas segera mengangkat tubuh Caca dan memindahkan Caca ke rumah sakit lain. Bagaimana ini, Dad? Ucap Catherine sambil terisak melihat keadaan putrinya semakin kritis. Bahkan dokter sudah angkat tangan. Bagaimana lagi, Mam? Kita harus ikhlas, ucap Cakra lirih. Dalam hatinya terasa begitu nyeri kala harus mengikhlaskan putri bungsunya. Dad, cari Caca, Dad. Memohon, cari anak itu. Cuma dia yang bisa selamatkan Cherry. Catherine terus memohon kepada Cakra agar mencari keberadaan Caca.
Keadaan Cakra dan Catherine tidak memungkinkan untuk melakukan transplantasi hati, apalagi Brian. Brian juga pernah mendonorkan satu ginjalnya untuk Cherry, dan ia sudah tidak bisa memberikan hatinya untuk sang adik. Terlebih, Cakra sangat membutuhkan Brian sebagai anak laki-laki satu-satunya di keluarganya. Mam, apa kau tidak melihat bagaimana laki-laki itu menghabisi pengawal kita? Apa kau tidak melihat bagaimana marahnya dia? Sepertinya dia begitu mencintai Caca. Ucap Cakra menerawang kejadian beberapa saat yang lalu saat Dimas datang dan menghabisi seluruh pengawal Cakra dan Catherine hanya untuk menyelamatkan Caca. Dan apa kau tidak ingat tentang ancamannya tadi? Cakra mengingat setiap kata yang diucapkan oleh Dimas bahwa Dimas akan menjamin akan menghancurkan perusahaannya bila ia masih berani berurusan dengan Caca. Cakra begitu terkejut kala Brian juga berada di pihak Dimas dan Caca, bukan di pihaknya dan Catherine. Lalu bagaimana dengan Cherry, Dad? Seru Catherine tak terima. Dia putri kita satu-satunya. Dia buah hati kita berdua. Kenapa kau tega sekali melihat putrimu seperti itu, hah? Jerit Catherine kepada Cakra. Maaf, ucap Cakra, juga bingung dan dilema. Hanya Cherry satu-satunya penghubung antara dirinya dan Catherine. Brian adalah anak dari Catherine bersama mantan suaminya. Sedangkan Cherry barulah anaknya dengan Cakra. Tapi di sisi lain, Cakra juga masih memiliki Caca. Jadi Om kesini untuk Caca? Tanya Caca menatap lekat wajah Dimas yang sangat teramat ia rindukan. Menurutmu? Tanya Dimas sambil tersenyum dan mengelus pipi Caca dengan lembut. Om jangan senyum begitu, hati Caca deg-degan. Serius deh, lihat senyum Om Dimas begitu. Ucap Caca menggigit bibir bawahnya, menahan senyum sambil memegang dadanya yang berdetak semakin tidak karuan. Masa sih? Ucap Dimas semakin tersenyum. Ia merasa bahagia karena akhirnya ia bisa kembali bertemu dan melihat wajah gadis barbarnya. Dih, Om, jangan senyum-senyum gitu. Om gak sadar ya kalau senyum Om itu manis banget, bisa buat hati Caca meleleh. Ucapnya sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Sungguh Caca sangat merindukan Dimas, namun ia tidak berani memeluknya. Dimas sudah tidak bisa menahan tawanya lagi kala mendengar gombalan receh dari Caca. Ia pun kembali menarik Caca ke dalam pelukannya. Aku kangen banget sama kamu, Cak, bisiknya di telinga Caca hingga membuat tubuh Caca menegang. Bohong banget kalau Om kangen sama Caca, ucap Caca cemberut tak percaya, walau sebenarnya dalam hatinya begitu bahagia. Kamu gak percaya? Tanya Dimas saat sudah melepaskan pelukannya pada Caca. Enggak, jawab Caca cepat, namun masih dengan senyum yang menghias di wajahnya. Mau bukti? Tanya Dimas menatap Caca dengan senyum menyeringai. Om mau cium Caca, ucap Caca yang main belak-belakan hingga membuat Dimas terkekeh. Setahun di luar negeri, kamu gak berubah ya? Ucap Dimas sambil mengacak-ngacak rambut Caca. Caca berubah kok, tapi perasaan Caca ke Om gak bisa berubah. Ucap Caca menatap Dimas dengan serius hingga membuat Dimas juga langsung menatap Caca dengan serius. Dengan perlahan namun pasti, mata mereka saling berpandangan dan entah siapa yang memulainya, kini mereka semakin mendekat dan bibir mereka bertemu kembali. Apa perasaan itu masih ada? Tanya Dimas saat setelah melepaskan pagutannya. Kini ia menyatukan keningnya dengan kening Caca hingga wajah mereka begitu dekat dan nafas keduanya beradu. Menurut Om? Tanya Caca dengan tersenyum. Cak, ucap Dimas menatap mata Caca lekat-lekat. Izinkan aku untuk membahagiakanmu, sambungnya. Kamu tahu, aku bukanlah tipe pria romantis. Aku juga sudah tua, sepertinya bertingkah romantis itu bukan tipeku. Ucap Dimas lalu menarik nafasnya dalam dan menghembuskannya perlahan. Dan kamu tahu, kamu sudah berhasil merebut hatiku. Kamu berhasil membuat pertahananku goyah.
dan kamu berhasil menempati hati yang telah lama kosong ini, ucap Dimas pelan. Caca Anindita, untuk saat ini aku tidak memiliki cincin atau bunga, tapi aku pastikan aku memiliki hati yang utuh dan tulus untuk kamu. Caca, will you marry me? Ucap Dimas tegas, membuat Caca terdiam dan mengerjapkan matanya tak percaya. Om, gumam Caca pelan. Aku tidak mau menerima penolakan, Cak. Aku sudah menjatuhkan harga diriku untukmu, dan aku hanya ingin kamu menjawab ya. Ucap Dimas lagi, membuat Caca cemberut. Ih, om ini gak ada romantis-romantisnya. Masa ngelamar pakai ngancem begitu? Ucap Caca kesal, dan seketika menjauhkan wajahnya dari depan Dimas. Kan aku sudah bilang, aku sudah tua, dan aku bukan tipe pria romantis. Jawab Dimas. Iya, tapi gak pakai acara ancaman dan paksaan begitu dong. Kan jadinya gak so sweet. Padahal tanpa diancam atau dipaksa, pasti Caca bakal jawab iya kok. Kenapa malah pakai ancaman begitu? Ih, ngeselin. Ucap Caca menendang-nendang kaki Dimas sambil memanyunkan bibirnya. Sungguh Caca merasa sangat kesal karena Dimas tidak peka sama sekali. Terus bagaimana? Mau diulang lagi? Tanya Dimas memberi tawaran. Gak seru dong kalau diulang, gak ada deg-degan lagi kayak tadi. Rengek Caca kesal. Dimas pun hanya bisa mengusap wajahnya dengan kasar, lalu kembali mendekati Caca. Lebih baik sekarang kamu istirahat, karena besok pagi kita akan kembali ke Indonesia. Dan aku akan pastikan kamu tidak akan bisa jauh lagi dariku, ucap Dimas lalu mengecup kening Caca dengan lembut.